Selamat pagi. Ya, good morning all. Hari ini hari Selasa, tanggal 7 September 2021. Ya, kita akan belajar mengenai IPA. Kita menggunakan buku SPS IPA di halaman 35. Topik hari ini adalah pelestarian makhluk hidup. Upaya pelestarian makhluk hidup. Oke, upaya pelestarian makhluk hidup. Halaman 35. Oke, silakan dibaca oleh Kenzo Gabriel. Kenzo Gabriel. Silakan dibaca dahulu, Kenzo, deskripsinya. Upaya pelestarian makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Adanya hewan dan tumbuhan memiliki peran antara lain sumber ilmu pengetahuan, bermanfaat untuk sumber pangan dan obat-obatan, serta menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. Oleh sebab itu, setiap orang perlu melakukan upaya pelestarian. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan perlu dilakukan agar hewan dan tumbuhan tidak punah. Berikut beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Oke, Kenzo, terima kasih ya. Baik, saya mau panggil kembali. Baca yang kuat ya. Gerald Miguel, ada Gerald Miguel? Gerald Miguel. Ada, Miss. Silakan Gerald. Yang untuk nomor 1. Baca yang di screen, Miss. Untuk nomor 1, penegakan hukum terhadap perburuan. Perkembangan hukum terhadap pemburuan hewan langka dan penebangan hutan. Pemerintah membuat peraturan untuk melindungi hewan dan tumbuhan, terutama yang terancam punah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian perintah untuk menekan penurunan populasi hewan langka akibat perburuan. Peraturan tersebut berisi larangan dan sanksi bagi orang yang melanggar tujuan. Cukup. Saya akan ganti oleh Jericho. Baca ulang Jericho. Baca yang kuat ya Jericho, supaya semuanya jelas ya. Jericho, baca ulang untuk nomor 1. Penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Pemerintah membuat peraturan untuk melindungi hewan dan tumbuhan, terutama yang terancam punah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk menekan penurunan populasi hewan-hewan langka akibat perburuan. Peraturan tersebut berisi larangan dan sanksi bagi orang yang melanggar. Tujuannya agar orang jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan atau tumbuhan. Selain itu, adanya peraturan juga dapat mengurangi jumlah hutan yang harus ditebang dengan menerapkan sistem tebang pilih tanaman dan reboisasi sehingga tumbuhan langka
tetap dapat dilestarikan. Iya, terima kasih ya Jericho. Sebentar, sebelum saya lanjut begini ya. Saya mau bilang ke anak-anak 4B, tolong ya anak-anak 4B, dibuka kameranya. Saya sebut namanya ya, Carlis, Silo, Alfiano, Seankai. Tolong dibuka kameranya. Ayo, dibuka kameranya ya. Oke, kita lanjut di halaman 36. Di halaman 36. Penangkaran yang poin 2. Penangkaran. Poin 2 dibaca oleh Alfiano. Ada Alfiano kelas 4D. Ya, silakan baca yang kuat dan jelas ya Alfiano. Alfiano mau baca? Ya. Penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran dibuat untuk menyelamatkan hewan langka yang sudah terancam punah. Penangkaran juga dikhususkan untuk upaya pemulihan hewan langka yang mengalami luka-luka dan trauma lingkungan. Selain itu, untuk tumbuhan langka juga diperlukan perbanyakan dengan cara melakukan budidaya agar tidak cepat punah. Baik, terima kasih Alfiano. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai upaya pelestarian makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, hewan-hewan ini maksudnya adalah hewan yang hampir punah. Tahu punah artinya? Hampir hilang di muka bumi. Kenapa, Miss? Karena banyak diburu orang. Tahu diburu? Diambil, dibunuh, dijual belikan, dibisniskan. Ini hewan langka yang jumlahnya sedikit. Bisa dihitung. Kalau hidup, tahu-tahu dia mati sendiri karena sakit. Nah, ini diburu, diambil orang. Diculik. Nah, ya diculik untuk diperjualbelikan, untuk bisnis pribadi. Karena ini dilindungi oleh negara. Ya, jangankan di Indonesia. Di luar negeri aja pun dilindungi karena hewannya hewan langka, hampir punah. Nah, ya. Jumlahnya tidak sebanyak semut, tidak sebanyak nyamuk, tidak sebanyak kupu-kupu. Ini sedikit jumlahnya. Sudah sedikit diambil, diburu orang. Baik, saya ulangin ya. Kita mau belajar ini mengenai hewan-hewan yang wajib kita lindungi, bahkan negara juga ada undang-undangnya bagi orang yang mau berburu si hewan-hewan ini. Oke, saya ulangin, tapi harus tertib. Kalau nggak tertib saya belum lanjut. Ya, yang tutup kamera, dibuka kameranya. Jadi ini bisa lihat anak-anaknya itu memang disiplin ya dalam pembelajaran daring. Coba cek dulu deh. Coba siapa yang menutup kamera, nanti Miss tulis sikapnya ini ya. Sikapnya cukup. Tapi kalau dia aktif, Miss bikin A. Nah ya, good job. Miss mau lihat dulu. Anak-anak yang tertib yang mana sih? Nah ya. Jadi Miss harus tahu. Siapa yang benar-benar serius belajarnya nanti Miss bikin A. Good job. Ryuji, wajahnya nggak kelihatan. Ryuji. Oke, Alfiano hilang. Kalis ini memang nggak mau buka kamera ya, Kalis? Kalis. Marvel juga. Saya dibuka kameranya, bisa? Oke. Iya. Thank you. Harus dibuka ya. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, dengarkan. Saya menjelaskan mengapa perlu dilakukan pelestarian makhluk hidup. Jangan chat dulu ya. Saya mau jelasin dulu. Jangan chat dulu Miss-nya ya. Kita lanjut ya.
Mengapa perlu dilakukan pelestarian makhluk hidup? Ini alasannya. Tidak hanya di Indonesia, setiap wilayah di dunia memiliki berbagai keragaman makhluk hidup. Keragaman makhluk hidup ya. Jadi nggak di Indonesia aja. Tiap-tiap negara ada. Ya, tiap-tiap negara ada. Nah, jenis tumbuhan dan hewan yang ada di daerah tropis ya Indonesia ini, daerah tropis Indonesia, dia hanya punya 2 musim saja di Indonesia. Kamu tinggal di Indonesia kan? Nah, Indonesia hanya punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Makanya dibilang dengan daerah tropis. Ya, kebanyakan di musim kemarau di Indonesia ya. Akan berbeda dengan yang ada di wilayah subtropis. Subtropis itu yang punya 4 musim di negara Eropa subtropis. Dia ada 4 musim. Kalau di Eropa, ya. Oke, nah berbeda hewan dan tumbuhannya. Oke, kemudian berbagai keragaman ini memberikan manfaat untuk makhluk hidup lainnya, baik itu manusia, tumbuhan, dan hewan. Oke, nah manfaat keragaman makhluk hidup bagi manusia, kita manusia. Contohnya adalah berbagai buah-buahan dan sayur-sayuran yang dapat kita makan atau konsumsi. Kamu tiap hari makan sayur, kamu tiap hari makan buah enak-enak. Inilah hasilnya, keanekaragaman tumbuhan. Untuk vitamin di dalam tubuh kamu yang sangat bermanfaat. Namanya gizi yang cukup ya, Carlos Herwitz. Jadi kalau mau sehat, konsumsinya sayur dan buah. Inilah dia keanekaragaman tumbuhan yang ada di negara tropis atau Indonesia. Gampang ditemukannya. Segala macam buah-buahan ada di sini. Oke. Dan apabila dikonsumsi ini baik bagi tubuh kamu, Kenzo, Michael Jackson, Grace, Jason Pierre, Herwitz, Carlos. Ya, jadi jangan malas makan sayur dan buah. Lanjut ya. Dengarkan kembali. Selain itu, beragamnya jenis hewan juga memberikan manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Salah satu contohnya adalah mengendalikan populasi jenis hewan tertentu. Namun, mengapa perlu dilakukan upaya pelestariannya, Miss? Nah, ada tujuannya pelestarian ini. Tujuannya adalah, tujuan dari pelestarian makhluk hidup untuk menjaga agar tidak punah. Ingat, tidak punah artinya tidak hilang dia. Terutama di habitatnya. Kalau diburu itu harimau, hilang di muka bumi, kamu nggak akan bisa melihat harimau selama-lamanya, Jason. Kamu hanya bisa melihat harimau itu di gambar, di Google, di YouTube. Tapi nggak kalau kamu jalan-jalan ke Medan Zoo, kebun binatang, nggak ada harimaunya karena udah punah. Nah, udah nggak ada lagi di muka bumi. Kenapa nih? Karena di sana diburu, dibunuh, diburu untuk dibisniskan. Kecuali dinosaurus. Dinosaurus itu karena memang keadaan alam. Nah, ada dari alam ini memang yang dia dipunahkan. Yang menjadi punah. Jatuhnya batu meteorit ke bumi. Makanya setengah permukaan bumi itu sudah hancur. Makanya makhluk hidupnya sudah hilang. Nah, beda. Kalau diburu seperti harimau, komodo, burung cendrawasih, diburu terus, karena jumlah sedikit akhirnya punah. Nah, tidak boleh. Itulah yang dilakukan pemerintah. Ada pelestariannya. Kita lanjut ya. Pelestarian makhluk hidup juga bertujuan untuk menjaga berbagai keragaman dan menjaga keseimbangan lingkungan. Nih, contohnya harimau saja. Ya, harimau ini sangat favorit sekali oleh orang yang suka berburu dia. Karena apa? Karena ini kulitnya bisa dijadikan jaket, mantel, pakaian, ya. Kemudian
taringnya untuk hiasan dinding rumah. Banyak, ya. Harimau Sumatera salah satu salah satu satwa. Satwa itu hewan langka yang harus dilestarikan agar tidak punah. Nah, ini memang dia hewan buas, ya. Jadi cantik warna kulitnya membuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab sering membunuh dia di hutan hujan tropis. Ya, dia tinggalnya kan di hutan. Oke. Namun hutan itu dilindungi oleh pemerintah. Nah, ya, kita lanjut. Kalau salah satu makhluk hidup punah, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Contohnya saja, kalau hewan yang merupakan predator puncak punah, maka akan terjadi ledakan populasi hewan yang biasa dimangsanya. Nah, apa itu populasi, Miss? Ini Miss kasih tahu ya, istilah-istilah populasi di dalam tumbuhan dan hewan. Populasi adalah atau merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Suatu organisme dapat disebut sejenis bila menempati daerah yang sama dapat menghasilkan keturunan. Itulah populasi. Misalnya, populasi harimau. Satu wilayah itu harimau semua. Nah, ya, dia punya anak, ya, dia bisa mempunyai keturunan. Nah, satu wilayah hutan itu isinya harimau semua. Itulah populasi. Oke. Saya lanjut. Hal ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan merugikan makhluk hidup lainnya. Nah, apa itu ekosistem, Miss? Apa itu ekosistem? Dengarkan, ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Apa itu ekologi, Miss? Nah, ini istilah dalam pelajaran IPA ya. Ini Miss kasih dasarnya aja. Ekologi adalah cabang ilmu biologi atau ilmu IPA yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian juga mempelajari lingkungan yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Ingatkan kembali, berbagai upaya pelestarian makhluk hidup yang bisa dilakukan. Apa itu yang bisa kita lakukan? Nah, untuk menjaga agar makhluk hidup tidak mengalami kepunahan, maka perlu dilakukan berbagai upaya pelestarian makhluk hidup. Ya, jadi makhluk hidup itu yang perlu kita lestarikan adalah hewan dan tumbuhan. Ini dia. Jadi selain harimau, singa juga hewan yang hampir punah. Ya, jadi ini wajib dilindungi oleh pemerintah kita. Ya, jangan sampai ada perburuan liar. Ya, untuk mengambil bisa aja kulitnya. Ya, kadang-kadang ada orang mengkoleksi kepala singa di dalam rumahnya bisa. Jadi bukan untuk personal ya, ini wajib, ini sudah dilindungi oleh pemerintah kita. Wajib supaya tidak apa tadi Miss bilang, tidak mengalami kepunahan. Kita lanjut ya. Berikut ini berbagai upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang bisa kita lakukan ya. Nah, berikut ini adalah upaya pelestariannya. Di antara lain, nih misalnya bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia arnoldi. Arnoldi inilah penemu si bunga ini. Jadi kalau nama yang menemukan bunga dibuat namanya. Namanya Arnoldi yang menemukan bunga ini. Aslinya namanya bunga Rafflesia, aslinya namanya bunga bangkai. Bunganya bunga raksasa, terus dia tercium bau yang memang ciri khasnya. Namun si Rafflesia, si Arnoldi ini nama orang ya. Dia menemukan bunga ini, terus dia
terus ia meneliti bunga ini, tercetuslah namanya penemu ilmuwan. Nah, ilmuwan ya, Rafflesia ini ilmuwan dari luar negeri, dari bangsa Eropa. Jadi disebutlah si bunga ini dinamakan bunga nama si penemu, gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah upaya yang untuk pelestarian tumbuhan ya. Yang pertama adalah tidak menebang pohon. Jadi di hutan itu kan banyak pohon nih, di hutan, contohnya hutan. Hutan yang ada di Indonesia adalah hutan hujan tropis. Ini banyak pohon-pohon ya yang sudah berumur tua. Ada dari batangnya nampak ya. Nah, ada orang yang suka berburu atau menebang pohon sembarangan. Untuk apa? Untuk bisnisnya, untuk perdagangannya. Ini juga dilindungi oleh pemerintah. Jadi kalau pohon tebang, bagaimana Indonesia ini? Nah, nanti akan ada bencana. Contoh kecil aja lah, banjir, longsor, ya. Jadi hutan ini sangat penting. Menebang pohon dengan metode atau sistem tebang pilih. Kalau ini boleh, sistem tebang pilih ini boleh. Yang dilarang adalah menebang pohon, tidak pilih-pilih langsung tebangin semua, nggak boleh. Tebang pilih itu artinya gini, mana pohon yang memang sudah layak ditebang, ya ditebang saja, sesuai dengan umur pohon. Nah ya, umur pohon yang sudah tua, sudah layak, boleh ditebang. Tapi kalau yang masih muda, nggak boleh, apalagi semuanya ditebangin, tidak boleh. Ya, nanti akan menimbulkan bencana. Oke? Sorry, ini jaringannya tadi keluar sendiri. Kita lanjut ya. Saya akan mengulang. Oke, ini selanjutkan. Mohon maaf, tadi ada koneksi yang tidak baik. Oke, ini tadi adalah bunga Rafflesia ya, bunga raksasa atau bunga bangkai istilahnya. Ya. Terus lanjut. Ini juga bunga yang sudah langka dan wajib dilindungi oleh pemerintah ya. Melestarikan tumbuhan langka di kebun koleksi yang bertujuan mempertahankan tumbuhan bibit unggul ini sebagian dari upaya pelestarian tumbuhan. Adalah melestarikan tumbuhan langka di kebun koleksi yang bertujuan mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Kemudian membentuk cagar alam untuk melindungi tumbuhan yang hampir punah. Kemudian mengembangkan metode untuk memperbanyak tumbuhan yang hampir punah. Inilah upaya yang memang bisa kita lakukan. Ini adalah gambar bunga, yaitu kantong semar namanya. Karena dia tumbuhan pemakan serangga. Ini banyak populasinya di hutan. Namanya tumbuhannya adalah kantong semar, bunga pemakan serangga. Karena bentuknya seperti kantong. Jadi di dalam ini banyak sekali serangga. Karena bunga ini suka makan serangga. Nah, ya di dalam kantong ini. Sekarang upaya pelestarian hewan. Tadi sudah upaya pelestarian tumbuhan. Ya, yang pertama menebang pohon dengan metode sistem tebang pilih. Ya, ini adalah hutan Indonesia asli. Kemudian melestarikan tumbuhan langka di kebun koleksi. Kemudian membentuk cagar alam. Yang terakhir dengan mengembangkan metode memperbanyak tumbuhan. Nah, ya yang hampir punah. Sekarang upaya pelestarian hewan. Oke, pelestarian hewan. Saya mau panggil dulu Jason Pierrejuan untuk baca. Silakan Jason. Upaya pelestarian hewan. Upaya pelestarian hewan. Tidak memelihara secara pribadi hewan yang termasuk dalam kategori terancam punah atau langka. Mengurangi pencemaran lingkungan agar tidak mengganggu kelangsungan hidup hewan di habitat aslinya. Lanjut.
Lanjut, Jason. Menjaga kelestarian lingkungan agar habitat asli hewan tetap terjaga. Salah satunya tidak menebang pohon, melestarikan hewan yang hampir punah di Suaka Marga Satwa. Tidak memelihara secara pribadi hewan yang termasuk dalam kategori terancam punah atau langka, mengurangi pencemaran lingkungan agar tidak mengganggu kelangsungan hidup hewan di habitat aslinya, Miss. Oke, terima kasih ya, Jason. Selanjutnya, oke, ditulang kembali ya. Squall ada Squall? Squall Lenhart. Ada, Miss. Oke, silakan baca ulang mengenai upaya pelestarian hewan. Ya, apa saja upaya pelestarian hewan tersebut? Silakan baca yang kuat agar teman-temannya jelas mendengarnya ya. 2. Upaya pelestarian hewan. Tidak memelihara secara pribadi hewan yang termasuk dalam kategori terancam punah atau langka. Mengurangi pencemaran lingkungan agar tidak mengganggu kelangsungan hidup hewan di habitat aslinya. Menjaga kelestarian lingkungan agar habitat asli hewan tetap terjaga. Salah satunya tidak menebang pohon, melestarikan hewan yang hampir punah di Suaka Marga Satwa. Suaka, baca ulang. Suaka Marga Satwa. Tidak memelihara secara pribadi hewan yang termasuk dalam kategori terancam punah atau langka. Mengurangi pencemaran lingkungan agar tidak mengganggu kelangsungan hidup hewan di habitat aslinya. Tahu habitat maksudnya? Habitat itu adalah tempat tinggal hewan tersebut. Ya, misalnya di darat, di air, begitu ya. Kalau misalnya penyu habitatnya di mana? Di laut. Ya, lanjut. Squall, baca. Menjaga kelestarian lingkungan agar habitat asli hewan tetap terjaga. Salah satunya tidak menebang pohon. Melestarikan hewan yang hampir punah di Suaka Marga Satwa. Tidak melakukan pemburuan hewan, terutama pada hewan yang berada di status terancam punah. Iya, ada status hewan yaitu terancam punah. Nah, ya, karena sudah sedikit sekali jumlahnya. Oke, sekarang kita adakan mengenai penangkaran. Kamu lihat di halaman 36, poin 2, halaman 36, Florencia, lihat poin kedua. Penangkaran ada. Nah, ini menjelaskan lagi. Penangkaran hewan di Indonesia. Di buku kamu di halaman 36, poinnya poin kedua. Poinnya poin kedua. Sudah? Nah, saya baca sedikit ya. Indonesia memiliki beragam spesies flora. Apa itu flora? Tumbuhan. Flora ini artinya apa, Nicholas? Halo, Nicholas. Tumbuhan ya, Silo. Indonesia memiliki beragam spesies flora dan fauna. Jadi kalau fauna artinya hewan, flora tumbuhan. Diingat. Fauna hewan, flora tumbuhan, ya, yang dapat hidup dan berkembang biak secara alami di hutan-hutan Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor iklim, faktor tanah, faktor ketinggian suatu wilayah, serta faktor biologis. Oke, nah, apa itu spesies, Miss? Spesies flora dan fauna. Nah, spesies adalah sekelompok
organisme yang memiliki ciri-ciri serupa. Sekelompok organisme yang memiliki ciri-ciri serupa. Itulah spesies artinya. Oke. Baik. Saya mau panggil dulu anaknya untuk baca kembali. Ada yang namanya Jesslyn? Ada yang namanya Jesslyn? Sorry. Sama Jesslyn Jaya maksudnya. Iya, benar, Jesslyn Jaya. Ada? Ada, Miss. Oke, Jesslyn, silakan baca. Baca yang kuat ya. Yuk. Keragaman flora dan fauna memiliki fungsi dan peran masing-masing di alam serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kebutuhan. Namun akibat aktivitas manusia yang tidak menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan menyebabkan banyak spesies yang populasinya berkurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan penangkaran tumbuhan dan penangkaran hewan di Indonesia agar tidak terjadi kepunahan. Oke, lanjut Jesslyn Jaya. Penangkaran dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pelestarian hewan maupun tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Penangkaran sebagai proses pembanyakan hewan maupun tumbuhan dilakukan dengan campur tangan manusia dalam perkembangbiakannya serta tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Iya, terima kasih ya Jesslyn. Selanjutnya dibaca oleh Jordan. Jordan Joshua ada? Di Indonesia terdapat beberapa hewan yang dilakukan penangkaran seperti penangkaran buaya, penyu, gajah, badak, dan komodo. Iya, inilah dia. Hewan yang maksudnya hewan yang sudah penangkaran ya. Hewan yang dilakukan penangkaran adalah gajah, penyu, badak bercula 1, dan buaya. Hewan-hewan ini dilakukan penangkaran. Ya, penangkaran. Tujuannya untuk pelindungan dan pelestarian hewan. Ya, yang dilakukan di luar habitat aslinya. Maksudnya gini, komodo ini kan tinggalnya di pulau ya, jadi dia dikasih penangkaran di suatu wilayah supaya tidak hilang atau tidak mati, tidak punah. Ya, contoh penangkaran hewan di Indonesia. Saya mau panggil dulu Jessica. Ada Jessica? Jessica. Ya, Miss. Ya, baca yang kuat supaya jelas teman-temannya mendengarkan ya. Ayo, silakan Jessica. Contoh penangkaran hewan di Indonesia. Iya, yang pertama. Taman Buaya Asam Kumbang. Salah satu penangkaran buaya di Indonesia adalah Taman Buaya Asam Kumbang. Terletak di Kota Medan, Sumatera Utara. Terdapat buaya dalam berbagai jenis, umur, dan ukuran di penangkaran tersebut. Taman buaya ini juga merupakan taman buaya terbesar di Indonesia karena dengan luas sekitar 2 hektar terdapat ribuan jumlah buaya. Oke, mau lihat? Nah, seperti ini. Taman Buaya Asam Kumbang di Kota Medan. Boleh kamu jalan-jalan lihat buaya yang berbagai jenis umurnya, mau 60 tahun ada, 100 tahun juga ada. Ini pernah kemari. Ribuan ekor si buaya ada di tempat penangkaran. Namanya adalah Taman Buaya Asam Kumbang Kota Medan ya. Oke, lanjut Jessica, penangkaran. Jessica, mana Jessica? Masih baca sayang, yuk. Penangkaran penyu Pangumbahan. Pangumbahan. Ya.
Silakan. Penangkaran penyu Pengumbahan merupakan salah satu penangkaran penyu hijau yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat. Ribuan penyu dari pantai Pengumbahan Pangumbahan dikarantina dan dilakukan perkembangbiakan di penangkaran tersebut, kemudian dilepaskan kembali ke laut. ini dia. Penangkaran penyu Pangumbahan Sukabumi, Jawa Barat. Ya, penyunya itu dibuat penangkaran. Oke, kita lanjut. Jessica. Taman Nasional Taman Nasional Waikambas, penangkaran gajah Sumatera yang terancam punah, salah satunya dilakukan di Taman Nasional Waikambas yang terletak di Provinsi Lampung. Kawasan ini merupakan pusat konservasi gajah dengan sebagian besar wilayah masih berupa hutan rimba. Iya, inilah dia. Waikambas, Lampung, Indonesia. Sudah dilihat? Semuanya adalah populasi gajah. Selanjutnya, Jessica, Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon terletak di Provinsi Banten. Kawasan tersebut merupakan habitat badak bercula satu yang ini gambarnya. keberadaan. Nah, ini dia. Ujung Kulon. Badak bercula satu. Ujung Kulon. Selanjutnya, Jessica, Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo terletak di Provinsi Nusa Tenggara